Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan para kawanan suku Lada yang nampak bersemangat melihat korek api di hadapannya. Dengan alat ini kita akan lebih mudah menyalakan api. Hei, jangan sampai menggunakannya secara sembrono. Kita harus menghargai benda ini. Dan sembari itu diperlihatkanlah Ragnar yang berkata kepada Bojes, alat ini sungguh membantu bukan? Mendengarkan hal itu, si Bojes masih jual-jual mahal sembari berkata, ya tak bisa dipungkiri. Dan beralih ke sisi Kintian yang berkata, oke, semuanya, kita juga sudah bekerja keras membangun kapal akhir-akhir ini. Setiap orang juga pasti tahu untuk apa. Maka dari itu sekarang waktu yang tepat untuk berangkat menyelamatkan teman-teman kita. Mendengarkan hal itu sontak membuat para pasukan dari suku Lada menjadi bersemangat dan berkata, oke, selamatkan teman-teman, selamatkan teman-teman. Selama ada penyihir, kita pasti akan menang. Dan beralih ke sisi tetua yang berkata kepada Jessica, sebenarnya kami sudah berpikir untuk menyelamatkan anggota suku sejak lama. Tapi kami juga tahu betul bahwa dengan kekuatan kami, mustahil untuk bersaing dengan para bajak laut Viking. Namun keadaan sekarang berbeda. Penyihir agung memberi kami harapan dan membangkitkan semangat semua orang. Mendengarkan hal itu, Jessica pun berkata, haha, tidak usah terlalu dipikirkan tetua. Dan beralih ke sisi Kintian yang berkata, selanjutnya aku akan memilih kandidat dari suku yang cocok untuk misi penyelamatan. Semuanya berdirilah. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang memilih-milih orang sembari dia bergumam, Pokuma dan Pohama bertanggung jawab untuk memantau pergerakan penjaga. Si kembar ini memiliki sosok yang sangat mirip, terlihat cantik dan netral. Jika tidak melihatnya dengan seksama, keduanya terlihat seperti wanita. Padahal tidak seperti itu, mereka dilengkapi peralatan panah dan belati, cocok untuk serangan jarak jauh. Dan Weiru, prajurit tertua di suku, berusia sekitar 40 tahun, tubuhnya dalam kondisi prima. Senjatanya adalah kapak batu ganda, pikirannya dewasa serta stabil. Dan sisanya adalah Nick, Bojes, Aruba, dan juga Ragnar. Hanya ketujuh orang ini yang benar-benar bisa ikut dalam pertempuran. Beruntung misi kali ini terlalu melibatkan kekerasan dan tidak banyak orang yang dibutuhkan. Dan setelah memilih pasukan yang akan berangkat bersamanya, Kintian pun mengadakan rapat dadakan. Oke, itu saja tentang rencana penyelamatan kita besok. Apa kalian semua sudah paham? Dan nampaknya semua orang yang dipilih sebelumnya sudah paham akan maksud dan tujuan yang dijelaskan oleh Kintian. Dan setelah kepergian semua orang itu, lanjutlah Jessica berkata kepada Kintian, apa kau gugup soal aksi besok? Mendengarkan hal itu, Kintian pun menjawab, pasti bohong jika aku mengatakan tidak. Dan lanjut Jessica mengatakan, kau belum mengambil keputusan, maksudmu tekad untuk membunuh. Dan di sini Kintian pun menjawab, jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu tidak perlu dilakukan. Namun begitu ada kesalahan, mau tidak mau kita harus menghadapinya. Aku masih tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran itu darimu, Jessica. Kalau kau, apa yang akan kau lakukan? Mendapatkan pertanyaan itu, Jessica pun menjawab, sebelum lawan sempat bertindak, tentu saja akan kubunuh. Semua hewan juga tahu, jika ada sedikit keraguan saat bertarung di alam, itu sama saja dengan bunuh diri. Belum lagi para bajak laut itu adalah iblis yang biasanya melumuri tangannya dengan darah. Mendengarkan semua hal itu sontak membuat Kintian menjadi cukup terkejut sembari berkata, Jessica. Dan lanjutlah Jessica langsung mendekap tubuh dari Kintian dan menyandarkan kepalanya di belahan gunung kembarnya. Sembari lanjutlah Jessica berkata, jika memang harus berhadapan dengan mereka, kuharap kamu bisa serius untuk membunuhnya. Aku tak ingin terjadi apa-apa kepadamu. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya, tepatnya di larut malam. Diperlihatkanlah ada dua orang yang sedang menghangatkan tubuh mereka di hadapan api unggun. Sembari itu si botak berkata kepada temannya, brengsek, di cuaca seburuk ini kita mendapatkan giliran berjaga. Namun temannya mengatakan, santai bung, ada tugas yang lebih berat daripada di sini. Kita cuma kedinginan, sedangkan anggota lain keluar untuk misi pencarian. Mereka mempertaruhkan nyawa. Ada yang mata kanannya hilang, pantatnya digigit sesuatu sampai membusuk, kulitnya mengelupas. Dan belum sempat menyelesaikan semua hal itu, tiba-tiba saja si botak berkata, oi, jangan membicarakan tentang hal-hal menjijikkan di situasi seperti ini. Namun si rambut pirang kembali melanjutkan,
Kapten juga baik pada kita. Demi rekannya, ia rela mencongkel mata kanannya juga dan melemparnya ke laut untuk memberi makan ikan. Bagaimanapun mereka sudah mati dan kita harus berterima kasih kepadanya. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah si botak yang nampak tercengang melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Dan ternyata yang ia lihat adalah sebuah pancaran cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan nampaknya di sini kedua orang itu beranggapan bahwa mungkin itu adalah Fountain of Youth, itu pasti mata air keabadian. Dan nampaknya hal itu telah dilaporkan kepada seluruh pasukan Viking yang nampak melihat hal yang sama dari kejauhan. Dan beralih ke tepi sungai diperlihatkanlah ada seorang pria tua yang sedang memancing. Dan nampaknya dia sangat menikmati kegiatannya itu. Dan tidak lama setelahnya, umpan yang ia pasang sebelumnya kini telah dimakan oleh seekor ikan. Dan setelah ikan itu memakan umpannya, tiba-tiba saja diperlihatkanlah pria tua yang duduk santai sebelumnya bersiap untuk melemparkan sebuah anak panah yang sangat besar. Dan nampaknya serangan itu tepat mengenai ikan hiu yang ia pancing sebelumnya. Namun di saat sedang asik-asiknya berburu ikan hiu, tiba-tiba saja salah seorang bawahannya berkata, "Kapten Somoson, Kapten Somoson." Melihat hal itu, sang kapten pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Dan sembari itu nampaknya si botak langsung melaporkan kejadian yang ia lihat sebelumnya kepada Kapten Somoson. Mendengarkan hal itu, Kapten Somoson pun mendekatkan wajahnya dan berkata, "Awak kapalku yang tersayang, aku ini sedang memancing ikan yang sangat besar. Jika sesuatu yang mengganggu itu tidak sebesar tangkapanku, kamu pasti akan tahu akibatnya kan?" Dan dengan gugup di sini si botak pun berkata, Iya kapten." Dan sembari menunjuk ke arah cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit, botak lanjut menjelaskan, Itu di sana kapten, ada harta karun muncul di kedalaman hutan." Melihat hal itu sontak membuat Somoson menjadi terperangah. Sembari itu dia pun berkata, "Sebagai anggota kru yang baik, kau pantas mendapatkan pujian botak." Dan sembari memandangi cahaya-cahaya itu, diperlihatkanlah sang kapten yang lanjut berkata, "Cahaya seterang itu pasti akan menarik banyak ikan." Dan sembari itu diperlihatkanlah para pasukan dari perompak Viking kini mulai bergerak untuk menuju ke tempat harta karun yang dimaksudkan berada. Dan sembari di perjalanan diperlihatkanlah salah seorang yang berambut abu-abu berkata, "Anggota-anggota baru ini pergi seenaknya saja, benar-benar darah muda." Mendengarkan hal itu, pria parubaya berambut merah di sana berkata, "Kita juga tahu berencana memakan harta karun sendirian itu sama saja dengan bunuh diri. Lebih baik menunggu dan mendapatkan bagian saja, dasar pemula." Dan tidak lama setelahnya, Kapten Somoso pun menghampiri mereka dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat siapa yang ikan dan siapa yang nelayan malam ini." Dan di saat para perompak Viking itu mencoba mendekati sumber cahaya, namun nampaknya semakin lama ia berjalan, semakin jauh juga sumber cahaya itu menjauh. Menyadari hal itu, di sini salah seorang pun berkata, "Kenapa harta karun itu bergerak sendiri ya?" Namun di sini temannya berkata, "Siapa yang peduli, buruan saja bisa lari, apalagi harta karun berharga, ayo kejar." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Kintian yang nampak memandangi pergerakan yang dilakukan oleh para pasukan Viking menggunakan teleskop. Dan sembari itu Kintian pun bergumam, "Tak kusangka pancaran cahaya dari senter sangat menarik perhatian bajak laut Viking, sampai-sampai menarik perhatian lebih dari 20 orang. Meski tidak semuanya, namun dengan begini para penjaga yang tidak ikut tertarik ke gerbang depan dan mengosongkan bagian belakang. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan." Dan setelah memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Kintian yang memberikan teleskop kepada si saudara kembar sembari dia berkata, "Kalian berdua bawa teleskop dan tetaplah di sini. Jika terjadi sesuatu saat kami bergerak, kalian bertanggung jawab untuk melindungi kami." Dan nampaknya saudara kembar itu menyanggupi tugas yang diberikan. Dan lanjut setelahnya, Kintian pun berkata kepada Nick, "Ayo kita segera bergerak bersama dengan Bojes juga." Dan setelah mereka sampai di dinding benteng, diperlihatkanlah Kintian yang mengatakan kepada Nick, "Tembok ini setinggi 3 meter, mana mungkin kita melompatinya langsung, atau mungkin kalian punya ide lah." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Bojes sudah berhasil melompati pagar yang ada di hadapannya.
yang sontak kali itu pun membuat Kintian menjadi sangat terkejut. Melihat hal itu, di sini Nick hanya berkata tinggal lompat saja kan. Mendengarkan hal itu, Kintian pun berkata, ah iya, yang benar saja tembok setinggi 3 meter dilompati begitu saja. Kalian jauh lebih terlihat seperti penyihir daripada aku ya. Dan setelah Nick dan juga Bojes masuk, diperlihatkanlah Kintian yang tidak ingin kalah. Dan tanpa ragu-ragu dia mengaktifkan bakat citanya untuk melompati pagar yang ada di hadapannya itu. Dan setelah masuk ke dalam camp dari perempat Viking, lanjutlah mereka mengendap-endap. Sembari itu Kintian berbisik, bagus, sesuai rencana, tidak ada orang di belakang. Seharusnya posisi ini berada di barat daya camp, ikuti aku. Dan sembari mereka berjalan, Nick pun bertanya, Tuan, kenapa kita berhenti? Bukankah tempat ini adalah tempat di mana anggota suku kita ditawan? Mendengarkan hal itu, Kintian pun menjawab, selama pengamatan sebelumnya ada 2 penjaga di depan sel. Aku belum yakin mereka pergi mengejar harta karun juga atau... Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Bojes pun menyela. Tidak ada waktu untuk ragu, semakin lama kita di sini semakin berbahaya. Mendengarkan hal itu membuat Kintian menjadi tergerak dan tanpa ragu-ragu membuka pintu dari ruangan yang ada di hadapannya. Dan nampaknya seperti yang mereka duga, itu adalah ruangan di mana para tahanan dikurung dalam sebuah jeruji besi. Dan dari dalam sebuah kurungan diperlihatkanlah ada seseorang yang mengenali Nick dan sembari itu berkata, Hei Nick, kenapa kamu bisa ada di sini? Apa kalian datang untuk menyelamatkan kami? Pergi, jangan sampai mereka menemukanmu. Namun sembari Nick mendekat, diperlihatkanlah dia yang berkata, Ayah, jangan khawatir, kami di sini dengan bantuan penyihir agung. Mendengarkan kata penyihir agung, sang ayah pun nampak keheranan dan berkata, penyihir agung? Dan beralih ke sisi Kintian yang berkata, Bojes, berjagalah sebentar, aku akan mempersiapkan aqua regia. Dan sembari mempersiapkan hal itu, diperlihatkanlah Kintian bergumam, aqua regia harus disiapkan sesuai dengan proporsi 3 bagian asam klorida pekat dan 1 bagian asam nitrat pekat. Langkahnya sederhana, tetapi kita harus sangat berhati-hati. Asam klorida pekat dan asam nitrat pekat merupakan cairan yang sangat korosif. Jika mereka menyentuh kulit, jangan kaget jika melihat tulang dalam sesaat. Dan sembari itu diperlihatkanlah jendela notif muncul di hadapan Kintian. Aqua regia berhasil dibuat, mendapatkan 1000 poin hadiah. Dan setelah menyiapkan semuanya, Kintian pun berkata kepada Nick, Oke, persiapannya sudah selesai dilakukan, mari kita coba. Tolong mundur sedikit dan jangan sampai menyentuh cairan ini ya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang menyiramkan aqua regia tepat kepada rantai yang mengikat jeruji besi itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah rantai-rantai itu mulai meleleh sedikit demi sedikit. Melihat hal itu, ayah dari Nick pun berkata, itu benar sihir, benar-benar sihir. Melihat hal itu, Kintian pun berkata, semuanya cepat renggangkan rantai tangan dan kaki kalian. Bojes dan Nick gunakan 2 botol yang tersisa untuk melepas ikatan mereka. Dan sembari mengeksekusi rencananya, lanjutlah Kintian berkata dalam hati, awalnya suku Lada memiliki anggota hampir 100 orang, termasuk 30-an orang yang bersembunyi. Melihat jumlah 50-60 orang di sini, kurasa sudah semuanya. Aku tak bisa berpikir banyak karena tugas utama kali ini adalah menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Bagus semuanya, ayo pergi. Namun di saat mereka akan keluar dari penjara itu, tiba-tiba saja Nick menghentikan mereka dan berkata, gawat, kita ketahuan. Melihat hal itu dari kejauhan, si kembar pun berkata, hei, mereka tiba-tiba bergerak menuju sel. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan Pohama yang berkata seperti itu, diperlihatkanlah Pokuma yang menjawab, kita punya anak panah kayu yang dilapisi dengan ramuan sihir fosfor putih. Sesuai instruksinya, kita harus mengalihkan perhatian mereka. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah saudara kembar itu melayangkan rentetan anak panah yang terbang tepat menuju ke arah pasukan Viking yang mencoba menuju ke sel. Melihat hal itu sontak membuat para pasukan Viking menjadi cukup khawatir karena diketahui bahwa lumbung makanan mereka kini telah terbakar dan diketahui semua cadangan makanan mereka untuk menghadapi musim dingin berada di dalam ruangan itu. Jadi mereka semua bergegas untuk mematikan apinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Somoson yang berkata kepada para bawahannya, Larov, bawa tim untuk memadamkan api, sisanya ikuti aku. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Somoson yang mampu melihat beberapa orang yang mencoba melarikan diri.
Sembari itu dia berkata, "Aku adalah kapten yang pandai memancing. Melihat sebuah umpan pasti ada ikan di sana. Dan sekarang saatnya untuk melempar jaring." Melihat hal itu, Qintian pun nampak merasa khawatir dan berkata, "Sial, Viking ini lebih pintar daripada yang kuduga." Dan sembari itu diperlihatkanlah para pasukan dari suku lada itu masih belum keluar semuanya. Jadi Qintian pun bergumam, tidak seperti Bojes dan Nick, memanjat tembok setinggi itu memang membutuhkan keahlian khusus. Apalagi orang-orang ini sudah lama di penjara dan terlihat lemah. Kalau sudah begini, karena taruhannya adalah nyawa, aku tidak bisa tinggal diam saja. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang menyalakan sumbu dari salah satu bom yang ia bawa. Dan tanpa ragu-ragu dia pun melemparkannya tepat menuju ke arah pasukan Viking. Pasukan Viking yang melihat hal itu dia pun bertanya-tanya bagaimana cara orang itu membuat api. Sesuatu yang terbakar datang tepat menuju ke arah kita. Dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan yang cukup dahsyat tepat di hadapan pasukan Viking itu. Dan di saat ledakan itu terjadi, nampaknya hal itu dijadikan kesempatan oleh Qintian untuk memerintahkan kepada semuanya, jangan terpengaruh akan ledakan sebelumnya. Diam sajalah dan cepat keluar dari tempat ini. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang bergumam, kekuatan bom rakitan tidak akan bisa menghadapi seluruh perompak. Aku hanya berharap ini bisa menahan mereka sejenak. Namun dari balik kepulan asap, tiba-tiba saja seseorang terbang melayang tepat menuju ke arah Qintian. Tetapi untungnya Bojes dengan sigap menghempaskan orang yang melayang itu. Dan sepertinya orang itu dilemparkan oleh sang Kapten Somoson yang kini sudah hadir di tempat itu, membawa 2 buah kapak di tangannya. Melihat hal itu, Bojes tidak tinggal diam saja. Dia mencoba menahan serangan yang dilayangkan oleh Somoson. Tetapi saking kuatnya serangan itu, seluruh tubuh dari Bojes kini sudah mulai bergetar. Dan sembari tertawa diperlihatkanlah Somoson yang berkata, "Nah, bagaimana cara menyiksamu nanti ya? Kurasa akan sangat menyenangkan." Dan pertarungan demi pertarungan terus dilanjutkan oleh Bojes untuk memberikan waktu kepada para teman-temannya untuk keluar dan memanjat pagar yang berada di hadapan mereka semua. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Qintian yang kembali menyiapkan bom rakitannya. Sembari itu dia bergumam, "Beruntung anggota perompak lain ketakutan dengan ledakan tadi. Jika mereka semua maju, aku tak yakin kita akan bisa menghadapinya. Kuharap kita bisa bertahan seperti ini setidaknya sampai anggota suku telah melewati tembok semuanya. Dengan begitu kita punya kesempatan lari dengan sisa-sisa tenaga." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sang kapten berkata kepada bawahannya, "Anak-anak, setiap kepala mereka aku hargai 200 koin emas." Mendengarkan kata 200 koin emas membuat para pasukan Viking menjadi bersemangat kembali dan tidak takut akan bom. Melihat hal itu, Qintian tanpa ragu-ragu melemparkan bom rakitannya kembali dan berkata, "Kalian pikir nyawa seseorang bisa dihargai dengan uang? Makan saja ini." Namun kali ini bom yang dilemparkan oleh Qintian itu mampu ditepis oleh salah seorang yang menggunakan senjata cakar. Dan nampaknya ledakan dari bom yang dilemparkan Qintian kali ini tidak berdampak sama sekali kepada para pasukan Viking. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si manusia cakar melayangkan serangan tepat menuju ke arah Qintian. Tetapi untungnya dengan sangat cepat Nick menahan serangan yang datang itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Nick yang berkata, "Tuan, pergilah bersama ayahku terlebih dahulu. Aku akan menahannya di sini." Melihat hal itu Qintian pun bergumam, "Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin untuk meninggalkannya begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan para perompak." Namun di saat yang bersamaan kembali diperlihatkan anak panah api melayang tepat di atas para perompak Viking itu, yang sontak hal itu pun membuat para pasukan di sana mengangkat tinggi-tinggi perisainya ke atas udara. Dan nampaknya semua hal itu dilakukan oleh si kembar. Dan beralih ke sisi pasukan Viking diperlihatkan dia mampu menahan serangan api yang datang kepadanya. Tetapi sepertinya serangan itu tidak mampu ditahan sepenuhnya, karena kini diperlihatkan perisai-perisai yang digunakan oleh pasukan Viking mulai terbakar, dan sampai-sampai api itu membakar sekujur tubuh mereka. Dan diketahui anak panah fosfor putih itu dilapisi kulit binatang kering. Begitu mencapai sasaran maka fosfor putih akan dengan segera menyalakan api lebih besar karena titik penyalaan fosfor putih yang rendah.
Dan melihat hal itu, nampaknya Qin Tian merasa bersemangat dan sembari itu dia menyiapkan busurnya dan lanjut bergumam, "Aku tak mungkin bisa mengalahkan orang-orang ini dalam pertarungan jarak dekat. Namun dalam jarak jauh aku tidak takut sama sekali." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang melepaskan anak panahnya itu yang tepat menancap di salah satu kaki dari pasukan Viking. Melihat serangan yang datang kepadanya itu, si Larof pun berkata kepada teman-temannya, "Di sana hati-hati dengan pria yang berpakaian aneh itu." Namun di saat Qin Tian akan kembali melesatkan anak panahnya, tiba-tiba saja seorang pasukan Viking muncul dari arah samping dan mencoba menyerang Qin Tian, yang sepertinya hal itu tidak diduga-duga oleh Qin Tian yang membuatnya menjadi cukup terkejut. Tetapi di saat-saat kritis itu, tiba-tiba saja sebuah rantai menahan serangan kapak yang dilayangkan oleh Larof. Dan diketahui serangan itu ditahan oleh kepala suku yang diketahui kepala suku ini adalah ayah dari Nick. Dan sembari itu ayah Nick berkata, "Tuan, serahkan padaku, tolong pergilah dulu bersama yang lain." Dan sembari itu diperlihatkanlah Aruba yang menjulurkan tangannya kepada Qin Tian sembari berkata, "Tuan penyihir, cepat pegang tanganku." Jadi sepertinya Qin Tian di sini tidak punya pilihan lain. Jadi dia berniat untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Dan setelah Qin Tian pergi, diperlihatkanlah pertarungan yang dilakukan oleh kepala suku kini terus berlanjut. Dan nampaknya pertarungan itu lebih didominasi oleh kepala suku Lada yang mampu menghajar satu persatu pasukan Viking yang datang menuju ke arahnya. Dan dalam sekali gerakan diperlihatkanlah ayah dari Nick ini mampu menghajar beberapa orang dalam sekali sapuan tendangan. Melihat hal itu, Qin Tian pun nampak terpukau dan berkata, "Luar biasa. Kalau begini sih aku tak perlu khawatir sama sekali." Dan lanjut diperlihatkan para pasukan Viking yang melihat aksi keren dari kepala suku sebelumnya nampak sangat geram dan berkata, "Bunuh dia." Namun diperlihatkanlah si kepala suku membuat sebuah gerakan yang menimbulkan efek kepulan debu di hadapan para pasukan Viking. Melihat hal itu, di sini Qin Tian pun bergumam, sang kepala suku dan Nick sepertinya tidak ada masalah, hanya saja Bojes yang berada dalam situasi kritis. Dan beralih ke sisi Bojes yang nampaknya sedang melakukan pertarungan sengit, tetapi sepertinya Bojes kali ini sudah mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Dan kembali diperlihatkan Bojes ingin melayangkan sebuah serangan balasan, tetapi nampaknya serangannya itu mampu ditangkis dengan mudah oleh sang kapten dari perompak Viking. Dan sembari tersenyum, Somoson pun berkata, "Bagus, seperti itu. Semakin keras ikan meronta, semakin pula rapat jaringnya." Melihat semua kejadian itu dari atas pagar, diperlihatkanlah Qin Tian yang bergumam, "Bojes dalam posisi tidak diuntungkan karena senjatanya tidak sebagus milik lawan. Bom panahan para perompak juga hampir habis. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus segera lari dari sini." Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang menyiapkan sebuah bom rakitan yang kali ini bentuknya cukup berbeda. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang melemparkan bom itu sembari berkata, "Semuanya tutup mata kalian." Dan boom, sebuah ledakan cahaya terjadi di hadapan mereka semua. Dan sembari itu Qin Tian pun berkata, "Tabung itu berisi banyak bubuk magnesium dan sedikit mesiu, sebuah flash bom rakitan sederhana. Meski efeknya tidak sekuat flash bom asli, tapi di lingkungan redup seperti ini cukup efektif." Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang memerintahkan teman-temannya untuk segera mengambil kesempatan itu dan berlari agar mereka bisa pergi meninggalkan tempat itu. Dan sebelum mereka semua pergi dari tempat itu, diperlihatkanlah Qin Tian yang berniat untuk menggunakan bom asap untuk mengulur waktu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang melemparkan bom asap itu yang kini mengepul mengelilingi tubuh dari pasukan Viking yang hanya dapat berkata, "Sial, apa sebenarnya yang mereka gunakan? Hei, awas, senjatamu melukaiku, brengsek." Sang kapten yang melihat semua kejadian itu di sini hanya dapat berkata, "Dasar para sampah tidak berguna, cepat ikuti jejak mereka." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan Viking mencoba mengejar, tetapi nampaknya mereka tidak menemukan apapun. Dan salah seorang bawahannya pun berkata, "Kapten, di hutan sangat gelap, kita tidak bisa melihat apapun." Dan dengan wajah yang sangat kesal, Somoson pun berkata kepada bawahannya, "Saat ikan menggigit umpanmu, jangan biarkan mereka lepas.
Jika mereka tidak tertangkap, aku akan membunuh kalian semua." Mendengarkan ancaman itu sontak membuat para pasukan Viking tidak mempunyai pilihan lain selain membawa obor dan mencoba mengejar para pasukan yang dibawa oleh Qin-Tian. Dan di sisi yang berbeda, nampaknya Qin-Tian sudah merasa anteng-anteng. Sembari itu dia pun bergumam, situasinya memburuk. Tim pencari bajak laut semakin memenuhi hutan ini setelah mendengar terompet. Kami harus menjaga jarak sejauh mungkin dari mereka sekaligus memastikan tim pelari bisa sampai di tujuan dengan selamat. Setelah tawanan terlepas, mereka pasti sangat kesal dan meningkatkan upaya pencarian secara menyeluruh. Dengan situasi seperti ini, bukan hal yang sulit untuk menemukan lokasi suku lada. Sekarang kita harus segera berlari ke tempat di mana kapal-kapal kami sudah disiapkan. Butuh waktu sehari penuh untuk mencapai pantai, bahkan jika berlari kita sampai di sana saat fajar. Selama periode ini kita tidak hanya perlu menghindari mereka, tapi juga harus menjauh sesegera mungkin, karena jika mereka sampai menemukan lokasi pantai pelarian, semua ini akan menjadi sia-sia. Dan dari balik semak-semak diperlihatkanlah Qin-Tian bersama Nick. Melihat bahwa mereka kini telah terkejar. Melihat hal itu, Nick pun berkata kepada Qin-Tian, "Tuan, anggota perompak lain datang mendekat." Namun sepertinya di sini Qin-Tian mencoba menahan Nick dan berkata, "Mereka mungkin belum melihat kita, ayo bersembunyi terlebih dahulu." Dan sembari mengendap-endap di balik semak, lanjutlah Qin-Tian bergumam, "Jika semua bajak laut membawa obor, kurasa kami bisa menghindarinya dengan mudah melalui jalur persembunyian sebelumnya." Dan setelah setengah jam Qin-Tian bertemu dengan tim pencari lain. Mereka berhasil memanfaatkan cahaya obor yang mencolok dalam kegelapan untuk menghindarinya. Dan sembari itu lanjutlah Qin-Tian berkata, "Ini sudah kelompok ketiga. Mereka pikir dengan obor pencarian akan lebih mudah, tapi mereka tak menyangka kita justru memanfaatkannya." Dan sembari itu diperlihatkanlah salah seorang tawanan yang dibebaskan oleh Qin-Tian sebelumnya berkata kepada temannya, "Kalau begini terus sih kita mungkin bisa lari dengan aman." Namun di saat mereka sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja seseorang tertawa di balik mereka. "Hehehe, sudah kubilang penciumanku tak pernah salah. Kami ini paling peka dengan bau darah." Dan nampaknya mereka ditemukan oleh para pasukan Viking yang mengejar mereka. Melihat hal itu, Qin-Tian pun bergumam, mereka ini ternyata hanya berpura-pura pergi dan mematikan obor dan menunggu kami muncul. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah ketiga pasukan andalan dari pasukan Qin-Tian maju menerjang tepat menuju ke arah pasukan Viking. Dan dengan sangat mudah diperlihatkanlah Bojes mampu menumbangkan salah satu pasukan pengejar itu. Dan seakan tidak ingin kalah, Nick juga menebas leher salah satu pasukan Viking yang kini menceratkan banyak cairan merah. Dan sebagai penutupan diperlihatkanlah si kepala suku yang menendang pria yang ada di hadapannya, yang sontak kali itu pun membuat pria itu memunceratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan kini nampaknya pasukan pengejar itu tinggal tersisa dua, yang sontak kali itu pun membuat mereka ingin berniat untuk segera meniup terompetnya. Dan di saat pasukan Viking itu akan segera meniup terompetnya, tiba-tiba saja sebuah busur tertancap tepat di dadanya, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi terhenti sejenak. Dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh si kembar sebelumnya yang menjadi penjaga yang ditugaskan oleh Qin-Tian. Dan lanjut Qin-Tian pun diperlihatkan bergumam, meski sudah mempersiapkan mental, tapi saat melihat manusia hidup dan menjadi mayat secara tiba-tiba masih sangat mengejutkan bagiku. Hidup ini benar-benar rapuh. Dan setelah memikirkan hal itu, Qin-Tian pun berkata, "Pertarungan barusan mungkin telah mengungkap posisi kita. Semuanya cepat mundur." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan susulan yang kini muncul di hadapan Qin-Tian dan teman-temannya. Tetapi sepertinya kali ini posisinya itu belum diketahui. Jadi Qin-Tian pun berpikir, sial, mereka berkumpul begitu cepat. Menurut perkiraanku jumlah mereka tidak kurang dari 15 orang. Mustahil untuk melakukan trik yang sama lagi untuk menghindari obor. Dan jika bertarung maka akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Hanya ada satu cara. Dan setelah Qin-Tian memikirkan hal itu, dia pun mengatakan kepada semuanya, "Dengarkan aku baik-baik, nanti aku akan menggunakan flash bomb dan bom asap untuk menutupi kalian. Dan kemudian memancing mereka pergi. Saat itu gunakan kesempatan untuk lari secepat mungkin."
Mendengarkan hal itu, di sini Nick berkata kepada Qintian, "Tidak Tuan, biarkan aku saja yang melakukannya." Namun di sini Qintian berkata kepada semuanya, "Jangan khawatir, aku sudah memikirkan semuanya. Dan dengan kondisi sekarang, akulah yang paling cocok untuk mengambil tugas ini. Lagi pula aku hanya mengalihkan perhatian mereka, bukan berniat bunuh diri. Kalian semua harus percaya kepadaku, karena aku adalah seorang penyihir." Dan setelah mengatakan hal itu, Qintian pun mulai bergerak dan berkata, "Ingatlah, setelah kalian sampai, turuti semua perkataan nona penyihir." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang melemparkan bom asapnya tepat menuju ke arah pasukan Viking. Dan nampaknya bom itu menghalangi pandangan pasukan Viking yang mencoba mengejar mereka sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang berlari ke arah berbeda sembari membawa obor. Namun nampaknya Nick mengkhawatirkannya sembari berkata, "Tuan." Namun nampaknya niat dari Nick itu dicegah oleh sang ayah dan berkata, "Nick, jangan sia-siakan kesempatan yang diciptakan oleh penyihir agung untuk kita." Dan sepertinya di sini Nick bersama ayahnya dan juga kawanannya berniat untuk segera bergerak. Dan dari balik tabir asap diperlihatkanlah pasukan Viking yang melihat keberadaan dari Qintian dan nampaknya mereka mencoba mengejarnya. Dan sembari terus berlari, Qintian pun bergumam, "Bagus, dengan menarik perhatian sebagian besar bajak laut akan memperkecil kemungkinan Nick dan yang lainnya ditemukan. Sedikit lagi waktunya untuk menyingkir dari mereka." Dan setelah Qintian merasa waktunya sudah pas, tiba-tiba saja dia mengaktifkan bakat citanya dan berlari sekecang mungkin meninggalkan para pasukan Viking. Melihat hal itu, salah seorang pasukan Viking yang berbadan besar di sana berkata, "Kau benar, aku yakin itu. Ternyata dia memang penduduk asli sini yang menyembunyikan Fountain of Youth. Cepat, selama kita menangkapnya, kita pasti bisa mendapatkan mata air tersebut. Dan bunyikan trompetnya sekarang juga." Dan setelah berlari cukup lama, diperlihatkanlah Qintian yang menarik nafas panjang sejenak. Dan sembari itu dia pun bergumam, "Hahaha, tidak seperti bergerak bersama. Saat sendirian sangat mudah untuk bersembunyi. Dengan bantuan gelapnya malam serta menggunakan bakat sesekali, para bajak laut itu sudah sangat kerepotan. Inilah alasanku mengapa ingin menjadi umpan. Hidup lama di pulau ini membuat kekuatan fisikku meningkat secara tajam, tidak seperti sebelumnya. Kini aku bisa menggunakan Swift Cheetah lebih lama." Namun di saat Qintian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia mendengarkan sebuah suara terompet yang sangat keras. Dan dia pun berkata, "Suara terompet kali ini lebih nyaring, berbeda dari terompet sebelumnya. Yang satu ini membuat orang mendapatkan firasat yang aneh. Sudah cukup istirahatnya, ayo segera pergi." Dan setelah bergerak beberapa lama, diperlihatkanlah Qintian yang menemui jalan buntu dan berkata, "Mereka ada di mana-mana. Sial, di arah ini juga ada. Tampaknya suara terompet barusan telah memanggil seluruh pasukan dan membuatnya berkumpul di sini. Aku telah terkepung. Jika terus-terusan begini, bahkan dengan bakat sistem sekalipun, aku ragu bisa melarikan diri dari mereka. Kami sudah pernah menginjak medan di sekitar kamp bajak laut sebelumnya. Meski jalur pelariannya agak berantakan, tapi pada akhirnya kita berlari ke arah jam 9. Tidak ada cara lain, coba atau sama sekali tidak." Dan sembari mengendap-endap, diperlihatkanlah Qintian yang kembali menyiapkan flash bomnya. Dan diketahui itu adalah flash bom terakhirnya. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Qintian yang melemparkan flash bom itu, yang sontak hal itu pun membuat pandangan dari pasukan Viking kini mulai menjadi kabur. Dan sepertinya hal itu dijadikan kesempatan oleh Qintian untuk meloloskan diri dari kepungan itu. Tetapi sepertinya ada seorang pasukan Viking yang menyadari pergerakan Qintian dan memerintahkan kepada temannya untuk segera mengejarnya. Dan di saat Qintian terus berlari, nampaknya dia akan menemui jalan buntu karena di hadapannya kini hanya ada tebing yang begitu tinggi. Namun di sini Qintian tidak mempedulikan semua hal itu. Sembari mengambil sesuatu dari dalam tasnya, dia pun berkata, "Aku bersyukur Alux punya tangan yang handal dalam membuat sesuatu. Tapi aku sendiri juga tidak tahu apa ini akan berhasil atau tidak." Dan sembari itu diperlihatkanlah pasukan perompak itu yang mencoba mengejar Qintian ke tebing dan berkata, "Hahaha, mau kemana? Riwayatmu sudah tamat sekarang." Namun sesuatu yang mereka tidak duga-duga, diperlihatkanlah Qintian yang langsung melompat ke batu tebing. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang menggunakan parasut
yang dibuatkan oleh Aluk sebelumnya, dan nampaknya hal itu mampu menyelamatkan nyawa Kintian kali ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan Viking yang sudah berkumpul di tebing itu sembari berkata, "Bagaimana, apa kau melihatnya? Memangnya ada orang yang bisa hidup setelah melompat dari sini? Pria itu sudah pasti gila." Dan sembari itu diperlihatkanlah salah seorang pasukan Viking yang berambut botak gondrong berkata, "Stein, timmu benar-benar tidak berguna, bisa-bisanya membiarkan para tawanan menerobos pertahananmu." Mendengarkan hal itu, Stein pun merasa jengkel dan berkata, "Apa maksud ucapanmu, ha?" Dan nampaknya kedua orang ini adalah pemimpin tim kecil dari pasukan Viking yang nampak saling berselisih. Namun di saat mereka saling beradu pendapat, tiba-tiba saja sang kapten muncul dan berkata, "Siapa yang membiarkan petunjuk penting Fountain of Youth lari?" Melihat hal itu, di sini Stein nampak gugup dan berkata, "Kakak kapten." Dan dengan senyuman yang mengerikan lanjutlah Somoson berkata, "Jadi para anggota awak kapalku yang tersayang, coba jelaskan kepadaku, apa yang kalian lakukan di sini?" Stein ceritakan detailnya. Mendengarkan hal itu, Stein pun mencoba menjelaskan kepada sang kapten. "Jadi begitu, kapten, kita gagal menangkapnya karena dia melempar benda berasap lagi, menciptakan cahaya terang yang menyilaukan mata, dan bisa berlari secepat angin. Saat sampai di tebing ini, ia terbang ke bawah seperti burung." Mendengarkan semua hal itu, sang kapten pun berkata, "Wah, jadi mata air itu benar-benar bisa membuat manusia memiliki kekuatan dewa ya? Stein, kau bilang pria itu melompat dari tebing ini, bukan?" Mendapatkan pertanyaan itu, Stein pun membenarkannya dan lanjut sang kapten berkata, "Lalu kenapa kau tidak turun dan mencarinya? Mungkin memang benar mata air keabadian itu disimpan oleh penduduk asli pulau ini." Stein yang mendengarkan hal itu tiba-tiba saja menjadi sangat gugup dan berkata, Turun tapi ini kan." Namun di sini sang kapten kembali tersenyum jahat dan berkata, "Kau tidak ingin bilang terlalu tinggi kan?" Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah sang kapten yang mendorong Stein yang kini meluncur bebas tepat menuju ke bawah tebing. Sembari itu sang kapten berkata, "Kuharap kaulah anggota pertama di kapal kami yang meminum air ajaib itu." Dan setelah menghabisi Stein, lanjutlah sang kapten menatap dengan sangat tajam ke para bawahannya. "Sayang sekali Stein, kau belum beruntung kali ini. Semoga dewa menyertaimu. Temukan pria itu, baik hidup atau mati, apapun caranya." Dan lalu kini Shin pun beralih ke bawah tebing. Diperlihatkanlah Kintian yang nampak selamat. Sembari itu dia bergumam, "Ketika kami naik perahu mengelilingi pulau terpencil, kami selalu berlayar di tepi pulau. Pemandangan yang paling indah adalah melihat tebing-tebing ini menjulang. Bentuk dinding tebing ini seperti hasil belahan sebuah kapak raksasa. Potongannya datar dan vertikal, dan tidak ada cara untuk menuruninya sama sekali tanpa alat profesional modern. Mustahil untuk turun dari atas. Kau hanya akan hancur berkeping-keping jika tidak berhati-hati. Cara paling aman untuk datang ke sini adalah dengan naik perahu. Beruntung para bajak laut itu takut pada apa yang disebut Leviathan dan tidak berani masuk ke air sama sekali. Tapi kalau begini saja masih bisa ditemukan, tamat sudah riwayatku. Sejak kejadian itu aku selalu menghitung tanggalnya. Hari ini adalah hari ke-10 dari hari pertama kalender lunar. Waktu pasang naik sama dengan tanggal 0,8, yaitu sekitar jam 8 malam. Dengan kata lain, air pasang telah berakhir sehingga tidak perlu khawatir air laut akan tergenang di sini. Tapi di sisi lain aku juga terjebak dalam terumbu laut ini dan hanya bisa menunggu saat fajar tiba sebelum membuat rencana baru. Awalnya aku kira cerita ini permainan bertahan hidup di pulau terpencil, mempersiapkan suplai makanan dan hanya perlu menghadapi bahaya dari alam. Tapi sekarang tiba-tiba genrenya berubah menjadi predator dan mangsanya. Orang-orang mati menjadi hal yang biasa. Perubahan signifikan ini benar-benar sulit diterima dalam waktu yang dekat. Kira-kira bagaimana keadaan Jessica dan Nick sekarang ya? Dan tidak lama setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan matahari yang sudah terbit. Dan nampaknya Nick bersama kawanannya sudah sampai di tepi pantai. Melihat kehadiran Nick di sini, Jessica pun menyapanya. Dan sembari itu diperlihatkanlah si tetua suku juga menyapa sang kepala suku yang kini sudah tiba kembali. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Jessica yang berkata kepada Nick, "Terima kasih Tuhan, semua orang kelihatannya baik-baik saja." Saat Shadow kembali, kotak suratnya kosong dan tidak ada catatan yang menunjukkan keberhasilan misi.
Kupikir kalian, di mana Qintian? Mendengarkan hal itu, Nick nampak gugup dan berkata, Tuan penyihir. Dan setelahnya beberapa saat pun berlalu, diperlihatkanlah orang-orang di sana menjadi cukup panik dan berkata, apa kalian membiarkan penyihir agung pergi sendiri untuk mengalihkan perhatian? Nona, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali dan mencarinya. Mendengarkan hal itu, Jessica pun tersenyum dan berkata, semuanya jangan khawatir. Aku tak akan membiarkan Tuan penyihir mengalami kesulitan kok. Dan lalu kini Sin pun beralih ke sisi Qintian. Diperlihatkanlah dia yang tidur berselimutkan parasutnya. Tapi nampaknya pagi itu masih sangat dingin. Dan kabut membasahi parasut dan juga pakaiannya. Dan semuanya basah dan terasa tidak nyaman. Tapi dari atas tebing diperlihatkanlah para pasukan Viking masih terus berusaha untuk menuruni tebing-tebing itu. Melihat semua hal itu, wajah dari Qintian pun nampak sangat suram dan juga berkata dalam hati, wah, sepertinya para bajak laut itu masih belum menyerah untuk mencariku. Aku tidak bisa tinggal diam di sini dan menunggu kematian. Hanya saja melawan lautan luas yang bahkan aku sendiri tidak bisa melihat tepian pantai. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Namun di saat yang bersamaan, sepertinya Qintian ini diberkahi oleh dewa karena tiba-tiba saja sepotong kayu terdampar di hadapannya. Melihat hal itu, Qintian pun berkata, makanan dalam tas ini bisa bertahan dalam beberapa hari. Mari coba kumpulkan beberapa batang kayu yang terbawa oleh ombak dan lihat apa mungkin bisa membuat rakit sederhana atau semacamnya. Jessica dan yang lainnya juga pasti sedang bertindak sekarang. Setelah sekian lama mengumpulkan ranting ini sedikit demi sedikit yang terbawa arus ke sini, jika ingin membuat rakit, kurasa itu adalah hal yang mustahil. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Shadow yang mendekat ke arah Qintian. Melihat hal itu, Qintian pun berkata, "Hei Shadow, kau datang juga akhirnya. Jadi Jessica lah yang menyuruhmu mencariku ya, kenapa lama sekali?" Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang nampak ingin menuliskan sebuah surat dan dia pun bergumam, "Sekarang aku berada di terumbu karang di bawah tebing sebelah tenggara kem bajak laut. Lokasi tepatnya aku tidak tahu, kau bisa membiarkan Shadow memimpin jalan kok. Selain itu para bajak laut masih mencariku di sekitar sini, jadi berhati-hatilah." Dan setelah menuliskan surat itu nampaknya Qintian akan mengirimkannya melalui Shadow kepada Jessica. Dan sembari memandangi Shadow yang terbang pergi menjauh, lanjutlah Qintian berkata, "Dengan kecepatan Shadow, surat ini pasti cepat sampai. Kira-kira apa rencana Jessica untuk menyelamatkanku ya? Sekarang aku hanya bisa menunggu." Dan lalu kini Sin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah Qintian yang masih saja terus menunggu dan menunggu. Sembari itu dia pun bergumam, "Ya mau dipikir bagaimanapun juga tim penyelamat mungkin akan tiba besok siang. Aku harus mempersiapkan fisik mulai dari sekarang." Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Shadow yang muncul di hadapan Qintian. Dan sepertinya kali ini Shadow tidak datang sendirian karena diperlihatkan Nick, Bojes dan juga Aruba nampak sedang mengayuh sebuah perahu kayu yang ia buat dengan sederhana. Melihat hal itu Qintian pun berkata kecepatan mereka luar biasa. Dengan memanfaatkan arus ombak mereka bisa mendayung dengan sangat cepat. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka yang sudah menepi. Sembari itu Nick pun berkata, "Tuan, Anda baik-baik saja?" Dan Qintian pun berkata, "Setidaknya jauh lebih baik daripada Ragnar." Tampaknya Ragnar benar-benar menderita saat mengimbangi kecepatan kedua robot ini. Dan lalu hari mulai gelap. Tim penyelamat Nick telah menghabiskan banyak energi untuk sampai ke sini dengan cepat. Mustahil bagi mereka untuk bergegas pergi. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bermalam di sini. Beruntung Nick tidak datang dengan tangan kosong. Tak hanya membawa bekal makanan dan air bersih, mereka juga membawa tenda untuk bermalam. Meski terumbu karang bukan tempat yang baik untuk berkemah, tapi tempat itu sangat aman bagi mereka untuk beristirahat sejenak. Dan lalu kini Sin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah mereka semua yang sudah menaiki perahu yang ia gunakan sebelumnya untuk menjemput Qintian. Dan tidak terasa kini Sin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah Jessica yang terus menunggu kedatangan Qintian di bibir pantai. Dan sembari itu dia berkata kepada Elo, penyihir agung, ia akan baik-baik saja, itu pasti. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba seorang penduduk suku Lada berteriak, "Lihat, mereka kembali!"
dan nampaknya mereka sudah mendekati bibir pantai di mana Jessica dan kawan-kawannya berada. Melihat kehadiran itu, para pasukan lada pun berkata, "Penyihir Agung, nih kalian tidak terlihat oleh para bajak laut itu kan? Kenapa wajah Tuan Penyihir dan Ragnar tidak terlihat bagus?" Dan tidak lama setelahnya mereka semua pun berlabuh di tepi pantai. Sembari itu Jessica pun berkata, "Qintian, kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" Namun di sini Qintian menjawab, Tidak, aku baik-baik saja. Mungkin, gila, mengimbangi ritme dayung Nick dan juga Bojes benar-benar menyulitkan. Mereka bukanlah manusia." Dan setelah beristirahat sejenak, lanjutlah Qintian berkata kepada Jessica, "Apa semuanya sudah siap?" Dan di sini Jessica pun berkata kepada Qintian, "Tentu ke-9 kapal telah diluncurkan ke laut dan semua anggota suku ada di sini. Kita siap untuk berangkat kapan saja." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian memerintahkan kepada semuanya, "Oke, saatnya untuk berlayar." Dan untuk menghindari migrasi besar ini ketahuan oleh para perompak, armada bergerak secara bertahap menjauh dari pantai di bawah selubung malam. Dan sembari itu diperlihatkanlah Jessica yang memandu pelayaran itu dan berkata, "Baiklah, mari kita berhenti, letakkan jangkar dan ikat layar dengan tali. Kita akan bermalam di sini." Dan setelah 2 malam terjebak, tubuh Qintian sangat kelelahan. Sesaat setelah berangkat, ia masuk ke kabin dan tertidur. Namun tidak lama setelahnya Qintian pun mencium aroma yang begitu mengenakan. Dan di saat Qintian membuka matanya, terpampang jelaslah wajah Jessica di hadapannya yang membawakan makanan kepadanya. Melihat hal itu, dengan lahapnya Qintian pun langsung memakan makanan yang dibawakan oleh Jessica. Dan sembari itu Jessica pun berkata kepadanya, "Apa rencana penyelamatan kemarin mengalami masalah?" Dan di sini Qintian pun menjawab, "Jadi begini, saat kita memancing para bajak laut dan menyelamatkan semua orang." Dan Qintian pun menceritakan apa yang terjadi hari itu dengan singkat. Dan sepanjang cerita Jessica mendengarkan dalam diam. Namun setiap kali Qintian memasuki cerita ketegangan, hatinya ikut bergejolak. Dan setelah Qintian menceritakan semua hal itu, Jessica pun memeluk tubuh dari Qintian sembari berkata, "Pahlawanku, senang rasanya kamu bisa kembali dengan selamat." Mendengarkan hal itu Qintian pun berkata, "Ya, akhirnya kita bisa kembali." Dan lalu Qinisin pun beralih ke desa suku. Diperlihatkanlah para pasukan Kapten Somoso sudah menemukan tempat itu. Tetapi mereka menemukan tempat itu sudah kosong melompong. Yang sontak kali itu pun membuat Somoso menjadi sangat jengkel dan berkata, "Hei para aborigin yang licik, kali ini aku akan membunuh kalian sekaligus." Dan tanpa ragu-ragu dia pun memerintahkan pasukannya untuk menyerbu ke arah camp dari suku Lada. Tetapi saat mereka menggeledah rumah-rumah yang ada di tempat itu, diperlihatkanlah salah seorang bawahan yang melaporkan bahwa tidak ada seorang pun di sini, semuanya kosong. Mendengarkan hal itu sontak membuat Somoson menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa? Mereka semua pasti belum pergi jauh. Semua orang teruslah mencari." Namun di sisi lain pulau diperlihatkanlah Qintian dan juga orang-orang dari suku Lada kini telah berlabuh. Dan sembari menunjukkan arahnya, Qintian pun berkata, "Semuanya ikuti aku. Masih ada 1 jam jalan kaki untuk menuju ke tempat perkemahan." Dan setelah sampai di tempat perkemahan, tiba-tiba saja mereka semua terkejut dan berkata, "Suara apa itu?" Namun di sini Qintian mengatakan kepada semuanya, "Tenang saja, itu suara hewan peliharaanku." Yang sontak kali itu pun membuat para pasukan dari suku Lada menjadi terheran-heran. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Yelin yang membuka pintu gerbang. Dan dia nampak sangat bersemangat menyambut kedatangan semua orang. Melihat kehadiran dari Yelin, diperlihatkanlah para pasukan dari suku Lada langsung membungkukkan badan sembari berkata, "Salam hormat gadis penyihir." Melihat hal itu Yelin nampak cukup terkejut dan berkata, "Gadis penyihir?" Dan beralih ke sisi Qintian yang berkata, "Baiklah, mari masuk dan beristirahat. Aku meminta Shadow kembali duluan dan menulis surat tentang apa saja yang akan datang, tapi tidak punya waktu untuk menceritakan soal penyihir kepada Yelin." Dan lanjut diperlihatkan Jessica yang berkata kepada Qintian, "Soal suku serahkan saja kepadaku, jangan biarkan seseorang menunggu lama." Dan sepertinya di sini Jessica terus menunggu Qintian untuk menyapanya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang mendekat ke arah Yelin sembari berkata, Yelin,
Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Yelin mendekap tubuh dari Qingtian. Dan nampaknya di sini Yelin meneteskan air mata karena sudah sangat rindu dengan pelukan hangat yang diberikan oleh Qingtian. Melihat hal itu, Qingtian pun merasa sangat bersyukur memiliki Yelin di sampingnya. Sembari itu dia berkata, "Maaf telah membuatmu khawatir Yelin. Ya, dan sekarang aku pulang." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah mereka semua sedang memasak makanan. Dan nampaknya pasukan dari suku Lada itu sangat ngiler mencium bau makanan yang sedang dimasak. Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka semua yang makan bersama dan menikmati jamuan dan santapan yang disediakan oleh Yelin. Dan sembari menikmati semua hal itu, tiba-tiba saja Qingtian dan Yelin datang menghampiri mereka. Dan sembari itu Qingtian pun bergumam, "Suku Lada kini memiliki 47 orang ditambah kami bertiga, tepatnya 50 orang. Jumlah orang ini jauh melebihi daya tampung camp. Bisa saja mereka berbaring dalam satu tempat, namun jika sedikit saja bergerak, pasti akan menyenggol seseorang. Dan lagi, Hanpi, Shadow, dan juga Xiaobai juga perlu tempat untuk bernaung. Kita harus memperluas camp." Namun di saat Qingtian sedang memikirkan hal itu, di sini Jessica datang menghampiri dan berkata, "Hei, apa kalian berdua sudah selesai?" Dan nampaknya di sini Yelin menjadi sangat malu dan berkata, Aku akan pergi mengolah daging lagi." Dan sembari merenggangkan tangannya, lanjutlah Jessica berkata kepada Qingtian, "Sekarang giliranku sayang." Melihat hal itu, Qingtian pun bergumam, Ternyata Jessica memperhatikan kami sejak tadi, benar-benar." Dan sembari memeluk tubuh Jessica, lanjutlah Qingtian berkata, "Terima kasih Jessica, berkat banyak bantuan darimu, kita semua bisa kembali dengan selamat." Jessica yang memeluk tubuh dari Qingtian, lanjut dia pun berkata, "Kau manis sekali pahlawanku." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan para warga dari suku Lada nampak sangat kekenyangan dengan makanan yang diberikan oleh Qingtian sebelumnya. Melihat semua hal itu, Yelin pun berkata kepada Qingtian, "Gua dan dapur tidak bisa menampung orang sebanyak ini, jadi bagaimana mereka akan tidur malam ini?" Dan lanjut Qingtian berkata, "Biarkan anak-anak, wanita, dan orang tua tinggal di gua dan dapur. Sisanya bisa berbaring di rumput untuk satu malam. Kita akan mulai membangun kandang bambu besok pagi. Kita harus segera menyelesaikan permasalahan tempat tinggal." Setelah istirahat sejenak, anggota suku Lada menyalakan api unggun di rerumputan. Api-api itu disusun melingkar dan mereka tidur di tengahnya dengan alas dan selimut kulit binatang. Selain itu, Qingtian juga mendirikan tenda untuk suku yang lebih lemah seperti Aruba dan juga Tetua. Setelah semuanya beres, Qingtian akhirnya bisa beristirahat dengan menghela nafas. Tetapi alih-alih pergi tidur, ia memilih mandi air hangat dan melepas semua pakaian baunya yang sudah tidak dicuci beberapa hari. Kehangatan air tersebut melelehkan semua kelelahan di dalam tubuhnya. Dan malam ini semua orang tidur sangat nyenyak dan merasa nyaman, termasuk Yelin, karena selama mereka berdua pergi, Yelin sangat khawatir dan tidak bisa tidur nyenyak. Adapun Qingtian dan Jessica, sejak mereka tiba di suku Lada, mereka sudah penuh dengan urusan penyelamatan. Mereka akan membahasnya hampir setiap malam hingga larut malam. Qingtian juga diburu selama 2 hari 2 malam dan hanya bisa tidur sejenak. Tapi sekarang semuanya berbeda, semua orang telah kembali dengan selamat. Masalah demi masalah telah terselesaikan. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah para warga dari suku Lada itu nampak sangat bersemangat. Dan tidak terkecuali Qingtian yang nampak merasakan kenikmatan dunia yang luar biasa, karena di samping kiri dan kanannya terdapat gadis cantik yang memeluknya. Dan setelah sarapan singkat, semua orang dibagi rata menjadi 3 tim kecil, kecuali yang tua dan yang lemah, yang sakit dan juga yang cacat. Satu tim mengikuti Qingtian ke hutan bambu untuk memotong bambu untuk membangun gudang bambu. Tim lain mengikuti Jessica memancing di sungai. Meski masih banyak dendeng di camp, tapi itu tak akan cukup memenuhi kebutuhan 50 orang. Jadi mereka tetap perlu mencari makan. Sisanya tinggal bersama Yelin di camp mengurus tugas-tugas terkait camp dan semuanya berjalan dengan tertib. Dan di sore harinya diperlihatkanlah Qingtian yang memandu semua orang untuk membangun rumah-rumah dari bambu-bambu yang mereka tebang sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Yelin yang mendekat ke arahnya.
Aku sangat merindukan saat-saat pertama kali kita datang ke pulau ini sayang. Saat kita membangun camp dan dalam sekejap kita bertemu dengan begitu banyak orang dan barang. Mendengarkan hal itu Qin pun berkata, ya, ini hanya tempat tinggal sementara. Langkah selanjutnya kita akan memperluas camp dan membangun rumah. Saat itu kondisi kehidupan semua orang akan menjadi jauh lebih baik. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Jessica yang kembali dengan semangatnya dan berkata, Qin, lihat hasil tangkapan kami hari ini panen besar. Dan di malam harinya mereka semua membuat api unggun yang sangat besar. Sembari itu mereka semua bergandengan tangan mengelilingi api unggun itu dan bersukacita bersama. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Jessica yang mengajak Yelin untuk menari bersama-sama dengan mereka semua. Dan di saat Yelin dan juga Jessica pergi, tiba-tiba saja si kepala suku menghampiri Qin dan berkata, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Dan sepertinya kepala suku itu mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Mendengarkan hal itu Qin nampak keheranan dan berkata, Anda bisa berbahasa Inggris ya? Dan di sini si kepala suku berkata, ya begitulah. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tetua yang datang menghampirinya sembari berkata, Tuan, apa yang sedang kalian bicarakan? Namun di sini si kepala suku berkata, Hamel, ini adalah bahasa khusus yang digunakan untuk berkomunikasi antara kepala suku dengan sang penyihir. Hanya mereka yang terpilih yang mampu menggunakannya. Mendengarkan hal itu Hamel pun berkata, jadi begitu, baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Dan setelah kepergian dari Hamel, lanjutlah Qin berkata, tapi Pak, pelafalan bahasa Inggris Anda itu. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, kepala suku pun berkata, santai saja, saya hanya ingin memastikan sesuatu setelah melihat korek api yang Anda gunakan. Bahasa Inggris ini saya pelajari secara alami melalui para militer Inggris. Mendengarkan hal itu Qin pun bergumam, tentara Inggris, ngemeng-ngemeng. Yelin pernah mengatakan bahwa suku Lada memiliki kontak dengan tentara Inggris yang ditempatkan di Yaman. Tak heran kepala suku belajar menggunakannya karena ia bertanggung jawab atas keselamatan suku. Dan sembari itu tiba-tiba saja diperlihatkanlah si kepala suku membungkukkan kepalanya dan berkata kepada Qin, sebagai kepala suku saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi pada kalian semua atas kebaikan ilmu sihir kepada suku Lada. Melihat hal itu Qin pun berkata, tapi Pak, bukankah Anda sendiri menyadari aku ini bukan penyihir? Namun di sini si kepala suku berkata, soal itu, ketika saya pertama kali mendengar tentang nama Anda sebagai penyihir, saya juga memiliki keraguan di hati saya. Tapi semakin kesini Anda telah mengubah pemahaman saya. Penyihir adalah keberadaan yang memandu, memungkinkan kami untuk bertahan hidup dan menyelamatkan suku kami. Tidak diragukan lagi Anda adalah utusan untuk kami. Mendengarkan soal itu, Qin pun mencoba membantu kepala suku berdiri dan berkata, jangan terlalu berlebihan, aku hanya melakukan apa saja yang ku bisa dan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Hanya itu saja. Dan kembali ke sisi kepala suku yang berkata, tidak, jika bukan karena Anda, suku Lada mungkin telah musnah. Kami akan selalu mengikuti Anda dengan baik. Lalu saya juga penasaran apa rencana Anda selanjutnya. Mendengarkan hal itu di sini Qin pun berkata, rencanaku adalah... Dan lalu Qin pun beralih keesokan harinya. Qin sekali lagi membagi semua orang menjadi 3 tim. Saat ini yang perlu mereka selesaikan adalah masalah perumahan. Setelah membangun gudang bambu, ruang camp asli telah sepenuhnya ditempati dan perluasan camp sudah dekat. Dan satu tim bertugas untuk membuat batu bata dan tim kedua bertugas untuk mengumpulkan cangkang kerang di pinggir pantai. Dan tim ketiga bertugas untuk menebang pohon di sekitar camp. Dan setelah di sore harinya diperlihatkanlah tim kedua telah kembali ke camp. Sembari itu Qin pun menyapanya dan berkata, terima kasih karena kalian telah bekerja keras hari ini. Dan sembari itu diperlihatkanlah kepala suku mendekat ke arah Qin dan berkata, Tuan, apa benar cangkang-cangkang ini bisa untuk membangun rumah? Dan di sini Qin pun berkata, cukup campurkan bubuk cangkang dengan pasir setelah kalsinasi. Tambahkan sedikit air untuk diaduk, lalu kita bisa mendapatkan mortar kapur. Dengan begitu kita bisa membangun rumah dari batu bata dengan mortar kapur itu. Singkatnya, kalian hanya perlu melakukan apa yang kukatakan. Ayo sekarang hancurkan cangkang-cangkang ini menjadi bubuk dan memasukkannya ke dalam tanur sembur untuk kalsinasi.
Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang akan mendemonstrasikan kegiatannya di sore itu dan berkata, "Oke, semuanya perhatikan. Campur pasir dengan bubuk cangkang yang sudah diproses, lalu tuangkan air secukupnya dan aduk. Lihat, adonannya mulai menyatu, bukan?" Pemasangan batu bata juga sangat sederhana. Cukup sebarkan mortar secara merata pada alas bata, lalu aplikasikan sepotong demi sepotong. Dan nampaknya di sini Qintian berusaha untuk membuat sebuah dinding batu bata. Dan setelah dinding batu bata itu telah tersusun, lanjutlah Qintian mengatakan kepada semuanya, "Bagaimana? Lihat, sederhana bukan? Asalkan keempat dindingnya dibangun dengan cara ini dan kemudian atapnya dipasang, itu akan menjadi sebuah rumah." Melihat hal itu, salah seorang warga dari suku Lada pun mencoba mendorong dinding bata itu dan berkata, "Apa benar dinding ini kuat? Tapi kenapa aku merasa dinding ini bakal roboh saat ku dorong ya?" Namun di sini Qintian langsung panik dan berkata, "Woi, apa yang kamu lakukan? Jangan menyentuhnya sebelum kering." Dan lanjut Qintian pun bergumam, "Mortar kapur dapat digunakan untuk membangun dinding dengan baik. Kapur terhidrasi dan akan mengeras saat menyerap karbon dioksida. Dinding itu baru terbentuk, belum menyerap banyak karbon dioksida, justru aneh jika tidak lunak." Dan lalu Kinesin pun beralih ke hari kedua. Diperlihatkanlah dinding bata itu sudah mengeras. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang menantang Aruba untuk mencoba menghancurkan dinding batu yang ada di hadapannya. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Bojes menjadi bersemangat dan berkata, "Sini, biar aku saja." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Bojes yang menghantamkan tombak batunya itu tepat menuju ke arah dinding tembok. Tetapi sepertinya dinding tembok itu masih terlalu kuat untuk dihancurkan oleh si Bojes. Dan lanjut Bojes pun berkata, "Ya lumayan, temboknya sangat keras, bahkan cakar binatang besar pun tak akan mudah merusaknya." Namun di sini Qintian merasa sangat pesimis dan berkata dalam hatinya, "Apa-apaan, orang ini cuma bertingkah sok keren. Awas saja, lain kali aku akan membuat beton agar dia tidak bisa menyombongkan diri." Dan di saat Qintian sedang memikirkan hal itu, Hamel tiba-tiba muncul dan berkata, "Luar biasa, aku yakin rumah yang dibuat dengan tembok ini akan terasa sangat hangat." Ketika suku Lada datang ke pulau terpencil ini, saat itu musim gugur dan cuaca sangat dingin. Sebagai penduduk gurun, kami tidak bisa berbuat banyak. Beberapa suku kami meninggal karena penyakit yang disebabkan perbedaan besar iklim. Awalnya banyak anggota kami mati akibat serangan binatang buas dan memakan makanan beracun. 1 bulan kemudian kami akhirnya terbiasa dengan kehidupan di pulau terpencil dan mulai mendirikan rumah kami sendiri. Saat itu ada lebih dari 80 orang di suku Lada. Kami pikir kami akan bisa hidup dengan cara ini. Tetapi saat musim dingin tiba, lebih dari selusin orang kita meninggal. Kami tidak pernah membayangkan akan sangat dingin saat musim itu tiba. Selain salju turun, para hewan juga bersembunyi. Tidak cukup cadangan makanan, kami terpaksa keluar mencari makan di saat musim dingin. Dan nampaknya semua hal itu menjadi kenangan buruk di pikiran semua orang. Mendengarkan semua cerita itu, Qintian pun mendekat ke arah Hamel dan berkata, "Jangan khawatir, musim dingin kali ini akan terasa sangat hangat." Dan lalu suku Lada telah melintasi semenanjung selama lebih dari seminggu. Selama periode ini bajak laut Viking terus mencari keberadaan mereka. Rawa ini bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di pulau terpencil. Selain buaya ganas, ular dan serangga juga hidup di sana. Selain itu, ancaman metana tak berwarna juga menghiasi rawa-rawa tersebut. Dan nampaknya di hadapan kabut putih yang tebal itu berkumpullah para perompak dari pasukan Viking. Dan diperlihatkan Somoso berkata, "Larov, seingatku kau pernah bilang bahwa beberapa dari mereka hidup bersembunyi di balik kabut putih itu kan?" Dan di sini Larov pun membenarkannya. Tapi dengan tatapan yang sangat tajam diperlihatkanlah Somoson yang berkata, "Apa kau yakin?" Dan dengan sangat gugupnya Larov menjawab, Iya, saya yakin. Menurut Anda bagaimana mereka melewati kabut kematian ini jika tanpa meminum air ajaib itu?" Dan di sini sang kapten pun berkata, "Ya, itu masuk akal sih. Kami datang ke pulau ini kurang dari setahun yang lalu. Kami belum mengalami musim dingin dan belum tahu situasi dengan jelas. Jika suhu terlalu rendah dan hujan salju terlalu lebat, kita hanya akan mati konyol jika kita terburu-buru. Ayo pergi dan kita kembali dulu dan bersiap untuk musim dingin.
Mendengarkan hal itu, para pasukan dari Viking pun bersiap untuk mengikuti perintah sang kapten. Dan beralih ke sisi kem Qintian, diperlihatkanlah para wanita sudah berkumpul dalam sebuah ruangan. Dan nampaknya di sini Yelin mendemonstrasikan cara membuat botol-botol kaca di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, Alux nampak sangat terpukau dan sembari itu berkata, kekerajinan macam apa ini? Sungguh menakjubkan, aku sangat-sangat ingin mencobanya. Melihat antusiasme dari Alux di sini, Qintian pun mencoba menawarkan kepada Alux untuk mencobanya. Dan tentu saja Alux sudah menunggu kesempatan ini sedari tadi. Dan sembari itu lanjutlah dia bergumam, setelah melihat sekilas, kupikir membentuk kaca ini mudah. Tetapi setelah mencobanya, ternyata tingkat kesulitannya sangat besar, terutama pada bagian memutar gelembung kaca dan membentuknya. Jika putaran tidak terkontrol dan benar, gelembung kaca akan membengkok. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Alux yang sudah berhasil membuat sebotol kaca, dan sembari itu dia berkata, maaf Tuhan, bentuknya kurang sempurna, saya ingin mencobanya lagi. Namun di sini Qintian mengatakan kepadanya, ya, kau bisa mencoba sebanyak yang kau mau. Jika perlu sesuatu, tanyakan saja kepada gadis penyihir, ia akan membantumu. Dan lanjut Qintian pun bergumam, bakat memang tidak bisa berbohong, benar-benar pengrajin terbaik di suku Lada. Bahkan kualitas buatan pertamanya mengalahkan buatanku, bahkan juga Yelin. Dan setelah itu diperlihatkanlah Qintian yang berkata kepada semua wanita di sana, baiklah, aku harap semua yang ada di sini menguasai keterampilan membuat kaca sesegera mungkin dan mempersiapkan banyak toples sebelum musim dingin dimulai. Yelin, ku serahkan mereka semua kepadamu. Dan lalu setelah beberapa jam berlalu, kini diperlihatkan Qintian yang berada di dalam gua, dan nampaknya dia ingin menggambar sesuatu dan berkata, desain camp ini masih perlu direvisi. Dan beberapa saat kemudian diperlihatkanlah sebuah desain sudah berhasil digambar oleh Qintian di atas sebuah kertas. Namun di saat dia lagi sedang serius, tiba-tiba saja Jessica muncul dan menutup matanya dari belakang dan berkata, hayo, bagaimana? Apa gambarnya sudah selesai? Saatnya makan sayang. Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, apa aku membuat kalian menunggu ya? Pergilah, jangan biarkan mereka kelaparan. Namun di sini Jessica mengatakan kepada Qintian, tidak, ayo pergi bersama. Aku sudah memperhatikanmu sejak 10 menit yang lalu. Karena tak ingin mengganggu konsentrasimu, jadi aku diam saja. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka semua yang sudah duduk bersama, dan sebuah hidangan yang sangat lezat sudah tersedia di hadapan mereka. Tetapi sepertinya suasana di sana menjadi cukup canggung. Jadi di sini si tetua hamil pun mencoba mencairkan suasana dan berkata, Tuan dan Nyonya, kenapa kalian tidak memakannya? Apa kalian sedang tidak enak badan? Namun di sini Qintian berkata, tidak, kami hanya sedang tidak terlalu lapar. Dan lanjut setelahnya Qintian pun bergumam, meski tidak baik untuk memilih-milih makanan dalam kondisi seperti ini, namun memakan makanan yang sama terus-menerus kurang baik untuk kesehatan mental. Meski kita punya daging babi, namun semua makanan itu untuk persediaan musim dingin, kurasa sudah saatnya bagi kita memperbaiki pola makan. Dan setelah memikirkan hal itu, Qintian pun berkata, kepala suku, prajurit-prajurit Anda seharusnya bisa berburu babi hutan, bukan? Mendengarkan hal itu di sini, kepala suku pun berkata, ya, semuanya itu pasti bisa dilakukan. Mendengarkan hal itu di sini Qintian pun bergumam, orang-orang ini benar-benar deh, badannya saja yang besar, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak, bahkan seorang kepala suku. Dan lanjut si kepala suku berkata, apa Anda ingin berburu babi hutan ya? Namun di sini Qintian berkata, tidak juga, aku berencana memelihara mereka di penangkaran. Mendengarkan hal itu sontak membuat kepala suku menjadi terheran-heran dan berkata, memelihara babi hutan. Dan setelah perbincangan yang panjang diketahui di suku Lada, mereka tidak pernah melakukan penangkaran. Maka dari itu Qintian memberikan penjelasan singkat dan dengan mudah dipahami oleh mereka berdua. Dan setelah mendengarkan semua penjelasan yang dikatakan oleh Qintian, si kepala suku menjadi sangat bersemangat dan berkata, wow, jadi begitu, dengan cara ini kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa lagi di masa depan. Dan lanjut kembali Qintian berkata, ya, tapi situasi itu akan terwujud mungkin 2 atau 3 tahun mendatang. Dan setelahnya lanjutlah Qintian bergumam, ya, penangkaran babi hutan sangat cocok untuk cadangan makanan musim dingin. Lagi pula menurut cerita Hamel, saat musim dingin pegunungan akan tertutup salju,
dan burung-burung serta binatang buas akan menghilang dan babi hutan akan sulit ditemukan. Kedua, babi hutan yang dipelihara di penangkaran akan menjadi babi domestik yang jinak. Meski proses ini memakan waktu yang lama dan butuh beberapa generasi, tapi setelah sukses kita akan mandiri sepenuhnya. Dan lalu Kinisin pun beralih ke esokan harinya. Diperlihatkanlah mereka semua sudah berada di hutan bambu dan nampaknya mereka berencana untuk menangkap babi-babi hutan. Dan sepertinya mereka menemukan sarang babi hutan dengan sangat mudah karena mereka dipandu langsung oleh Shadow dari atas udara. Dan sembari mengendap-endap diperlihatkanlah mereka semua yang sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan tiba-tiba saja sebagai serangan pembuka diperlihatkanlah Hanpi yang langsung meraung sekencang-kencangnya di hadapan babi hutan. Namun para pasukan dari suku Lada sudah bersiap untuk menyergap babi-babi hutan itu di jalur pelarian mereka. Namun diperlihatkan salah seekor babi hutan yang bertubuh sangat besar nampak tidak takut sama sekali dan terus menerjang tepat menuju ke arah seorang pasukan yang berada di sana. Tetapi untungnya di sini Bojes bertindak dengan sangat cepat dan dengan sekali serangan dia mampu menumbangkan babi hutan yang berlari menuju ke arahnya. Dan langkah selanjutnya mereka semua pun mencoba menggiring babi-babi hutan itu menuju tepat ke penangkaran yang mereka siapkan sebelumnya. Dan setelah babi-babi hutan itu terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali sebelumnya, di sini para pasukan itu langsung menutupnya menggunakan sebuah kayu agar para babi hutan itu tidak bisa meloloskan diri lagi. Dan setelah melakukan semua hal itu mereka semua bersorak-sorai dan berkata, "Bagus, kita berhasil." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.